Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Efrizano Romadoni dari kelompok Quality Assurance dan Quality Control MRI yang terdiri dari Sista dan juga Putri. Jadi pada pagi hari ini perkenankan saya untuk mempresentasikan mengenai quality control pada MRI. Adapun hal yang melatar belakangi kita harus melakukan quality control pada MRI, yaitu yang pertama, quality control merupakan bagian dari program jaminan mutu yang berkaitan dengan pengawasan dan perawatan dari unsur-unsur sistem teknik yang berpengaruh terhadap kualitas citra. Adapun prosedur uji kinerja MRI berdasarkan frekuensi, pelaksanaannya menurut ACR tahun 2012 dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama kelompok mingguan, yang kedua pengujian yang dilakukan tiap 3 bulanan, dan pengujian yang dilakukan tiap tahunan. Kelompok mingguan terdiri dari center frekuensi, table positioning, SNR, artifact analysis, geometric accuracy, high contrast resolution, low contrast resolution. Sedangkan pengujian yang dilakukan tiap 3 bulanan yaitu yang pertama magnetic field homogeneity, thickness accuracy, dan position accuracy. Sedangkan program tahunan yaitu radio frekuensi coil check. Adapun melalui beberapa pengujian tersebut didapatkan keuntungan dari penyelenggaraan uji kinerja pada MRI, yaitu yang pertama, pengecekan operasional yang terintegrasi dari semua sistem MRI menjadi konsisten. Kualitas yang tinggi pada citra yang dihasilkan mengurangi kemungkinan timbulnya artefak dan identifikasi dini terhadap kemungkinan timbulnya potensi masalah. Meskipun memiliki berbagai keuntungan, nyatanya di lapangan kondisinya berbeda. Hal tersebut dibuktikan dengan penelitian dari Wedayanti pada tahun 2019, di mana hasil pengukuran dari geometric accuracy didapatkan nilai dari sumbu X pada minggu ke-1 0,28 cm dan sumbu Z pada minggu ke-4 0,23 cm. Tentunya hal berdasarkan dari nilai tersebut tidak sesuai dengan standar. Berdasarkan penelitian Atmaja pada tahun 2016, seluruh rumah sakit yang dilakukan pengujian tidak memenuhi standar pengujian internasional. Oleh sebab itu, mulai saat ini perlu kita pelajari mengenai quality control MRI yang nantinya dapat kita terapkan pada waktu praktek kerja lapangan maupun pada saat kita bekerja. Prosedur scanning phantom merupakan prosedur yang pertama sebelum kita melakukan quality control image analysis. Prosedur yang pertama yaitu posisikan phantom pada bagian tengah head coil. Pastikan posisi phantom berada pada posisi tegak lurus, bila perlu menggunakan water level. Kemudian rekam pemosisian phantom untuk penggunaan phantom lebih lanjut. Adapun parameter scan yang dibutuhkan yaitu yang pertama lokalizer sagital, seri ACR-T1 aksial, yang ketiga seri ACR-T2 aksial, yang keempat seri pemeriksaan kepala T1 sehari-hari, yang kelima seri pemeriksaan kepala T2 sehari-hari. Uji yang pertama yaitu geometri akurasi yang bertujuan untuk mengetahui ketepatan output image dengan membuat pengukuran panjang pada gambar dan membandingkannya dengan keterangan phantom. Adapun rekomendasinya yaitu 2 mm dari ukuran asli phantom. Tata cara pengukuran geometri akurasi meliputi yang pertama display lokalizer citra, yang kedua pengaturan display ditetapkan sesempit mungkin 0 atau 1, dan window level diatur ke nilai yang sama dengan setengah nilai sinyal rata-rata nilai air dari gambar. Yang ketiga, lakukan pengukuran terhadap citra atau line measurement. Bandingkan dengan ukuran asli dari phantom. Diameter dalam phantom 204 mm, sedangkan tinggi phantom bagian dalam 130 mm. Uji yang kedua yaitu high contrast resolution.
High contrast resolution bertujuan untuk mengetahui kemampuan scanner untuk menampilkan objek kecil dengan rasio contrast to noise cukup tinggi. Pengukuran dilakukan secara visual dengan mendisplay citra. Adapun rekomendasinya, resolusi yang terukur pada lubang dengan ukuran spasi 1 mm atau kumpulan objek kedua dari arah jam 9 harus terlihat. Tahap pengukuran dilakukan dengan display slash 1, kemudian perbesar gambar dengan faktor pembesaran 2-4 dan jaga resolusi agar tetap terlihat. Atur display window dan level agar lubang terlihat jelas. Catat beberapa baris lubang yang terlihat pada gambar kiri atas untuk mengetahui resolusi horizontal. Lakukan step nomor 3 dan 4, lalu catat beberapa kolom lubang yang terlihat pada kanan bawah untuk mengetahui resolusi vertikal. Dan tes visibilitas terhadap 2 seri citra ACR D1 dan D2. Uji yang ketiga yaitu slice thickness accuracy. Adapun tujuan dari uji tersebut yaitu untuk menilai akurasi potongan yang ditentukan dengan spesifikasi ketebalan yang dicapai. Toleransi pengukuran 5,0 mm. Tata cara pengukuran yaitu display slash 1, perbesar gambar dengan faktor pembesaran 2-4, jaga resolusi agar tetap terlihat. Atur sehingga gambar terlihat jelas dengan merendahkan window level, ROI pada masing-masing daerah rem dan dapatkan nilai rata-rata intensitasnya atau min pixel. Ukur panjang rem dengan menggunakan tool pengukuran. Gunakan rumus ini untuk mendapatkan slash thickness. Adapun rumus slash thickness yaitu 0,2 dikali atas kali bawah dibagi dengan atas tambah bawah. Lakukan pengukuran pada 2 seri pengukuran ACR. Uji yang keempat yaitu slash position accuracy. Slash thickness akurasi bertujuan untuk menentukan akurasi irisan yang diberikan menggunakan citra localizer sebagai referensi posisi dengan nilai rekomendasi perbedaan panjang bar kurang dari 5 mm. Langkah yang dilakukan yaitu yang pertama, pilih slash 1 dan 2 seri ACR D1 dan D2, tampilkan potongan dan perbesar gambar. Kemudian langkah kedua, sesuaikan tampilan dan gunakan alat ukur panjang. Uji yang kelima yaitu Image Intensity Uniformity. Image Intensity Uniformity bertujuan untuk mengukur keseragaman intensitas gambar dengan rekomendasi PIU sama dengan lebih dari 87,5% untuk MRI dengan di bawah 3 Tesla dan PIU lebih dari 82,0% untuk MRI lebih dari 3 Tesla. Tata cara pengukuran yaitu kita harus tampilkan dulu slash 7. Langkah yang pertama, ROI citra, kemudian tempatkan 1 cm persegi ROI melingkari pada daerah sinyal rendah. Kemudian yang ketiga, tingkatkan level sehingga didapat sinyal tertinggi. Kemudian langkah keempat, tempatkan 1 cm persegi ROI melingkar pada daerah sinyal tinggi. Yang kelima, hitung prosentase integral uniformity dengan rumus 100 kali 1 dikurangi batas high kurangi low dikalikan high plus low. Uji persen signal ghosting. Adapun uji tersebut bertujuan untuk mengetahui tingkat ghosting pada gambar dengan rekomendasi rasio ghosting kurang dari 0,025.
Untuk menguji hal tersebut, tampilkan /7 dari seri ACRT1. Tata cara pengukuran yang pertama yaitu tempatkan ROI lingkaran citra, kemudian tempatkan ROI elips, hitung rasio ghosting. Uji yang ketujuh yaitu low contrast object detectability, yang bertujuan untuk menilai sejauh mana objek kontras rendah dapat dilihat pada citra dengan rekomendasi lingkaran terlihat lebih dari 9 atau kurang untuk MRI dengan kekuatan kurang dari 3 Tesla, dan lingkaran terlihat lebih dari 37 lingkaran untuk MRI dengan kekuatan lebih dari 3 Tesla. Sekian presentasi dari saya, semoga dapat bermanfaat dan semoga di tengah wabah ini kita dapat selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Dan mengenai presentasi quality control selanjutnya akan dijelaskan oleh Sista melalui beberapa video. Terima kasih.